Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Zumanda, NIM 1506777. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu implementasi BK dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu peran dan fungsi BK dalam implementasi kurikulum 13. Peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih oleh peserta didik, melainkan harus diikuti pelayanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas, perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Untuk itu, bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. Yang pertama itu menguatkan pembelajaran yang mendidik untuk mewujudkan arahan pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 3 dan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara utuh. Kaedah-kaedah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana disebutkan harus bermuara pada terwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diverifikasi layanan. Jelasnya layanan peminatan, bimbingan, dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi agar terjadi diferensi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Selanjutnya itu menyelenggarakan fungsi outtrack untuk mendukung prinsip ini. Bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi indirect, tetapi juga melaksanakan fungsi outtrack yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Selanjutnya, layanan peminatan di satuan pendidikan. Dengan memperlihatkan konsep peminatan, dipahami bahwa pada satuan pendidikan SMA sederajat terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan advokasi, peminatan pendalaman dan lintas mata pelajaran, dan peminatan studi lanjut. Untuk SMA sederajat, peminatan akademik meliputi peminatan matematika dan sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Sedangkan untuk SMK sederajat meliputi peminatan akademi dan vokasional. Guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah peminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Selanjutnya, tingkat dan arahan peminatan. Memperhatikan pengertian fungsi dan tujuan di atas, tingkat arah peminatan yang diperlukan dikembangkan sebagai berikut. Arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada siswa SD sederajat. Arah peminatan kedua perlu dikembangkan pada SMP sederajat. Arah peminatan ketiga yaitu di SMA sederajat. Peminatan ketiga kejuruan yaitu di SMK sederajat. Arah peminatan keempat yaitu dikembangkan pada siswa SMA sederajat dan SMK sederajat yang dilanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selanjutnya itu langkah pokok pelayanan peminatan. Pelayanan peminatan peserta didik dimulai sejak dini mungkin, yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa ia berkesempatan memilih jenis sekolah dan mata pelajaran dan arah karir studi kelanjutan. Langkah pertama yaitu pengumpulan data dan informasi. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kepribadian siswa, kondisi keluarga, mata pelajaran wajib, sistem pembelajaran, informasi pekerjaan, informasi pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja, dan data kegiatan dan hasil belajar serta data khusus tentang pribadi peserta didik. Selanjutnya langkah kedua yaitu layanan informasi atau orientasi arah peminatan. Yang langkah pertama itu sekolah atau program yang sedang mereka ikuti serta selamat dari sekolah atau program tersebut, struktur dan isi kurikulum, sistem jalur peminatan,
informasi tentang karir atau jenis pekerjaan, informasi tentang studi selanjutan selama pendidikan. Langkah ketiga itu identifikasi dan penetapan arah peminatan. Langkah keempat penyesuaian. Langkah kelima monitoring dan tindak lanjut. Sekian saya ucapkan terima kasih.